Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu membunuh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Hari ini aku titahkan untuk kalian berdua menikah. Terima kasih, Baginda. Terima kasih, Baginda. Kau pernah menolongku, maka hari ini aku anugerahkan kau sebagai Senopati utama Banjaran. Aku sudah menurunkan sebagian ilmuku padamu. Jadi aku sudah mempunyai kemampuan dewa. Ini kamar pengantin kita, enak saja kamu Dewa. Kakang kalau mau sama kamar ini tinggal aja di sini. Tapi kalau mau jadi pengantin baru, ikut aku. Ya. Jangan. Dewa. 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 Kakang gimana ini? Bibi yang membuat peraturan di rumah ini. Tapi Sri Kandi memakai undang-undang prajurit untuk menekan Bibi. Sri Kandi itu memang hebat, Bi. Kamu tidak usah memuji-muji Sri Kandi di depan Bibi. Dia boleh berkuasa. Tapi di rumah ini, Bibi yang berkuasa. Sri Kandi, kamu nggak apa-apa? Hah? Nggak apa-apa? Kakang kalah. Tidak, aku tidak menyerah. Benar, nggak mau nyerah. Iya. Kalau di medan perang nanti, kamu terluka, artinya aku yang menang. Ingat itu ya. Tapi Kakang juga harus ingat, menang dan kalah selalu ditentukan terakhir. Sekarang ini Kakang udah kalah, ngaku aja kenapa sih?
Pokoknya sesuai ketentuan kita tadi, yang kalah harus melayani yang menang. Baiklah Tuan Putri. Sekarang, apa yang harus saya lakukan Tuan Putri yang cantik jelita? Badannya keringetan nih, lengket. Aku mau mandi, tapi air panasnya Kakang yang siapin, ya? Baiklah Tuan Putri, saya siapkan. Pelayan. Kamu keluar dulu. Baik, Tuan Muda. Kembalinya agak lamaan ya. Baik, Tuan Muda. Enak kan? Udah. Kenapa? Airnya dingin. Kalem saja. Sebentar, aku ambilkan lagi ya. Cepetan. Iya. Ibu, Senopati Agung, apa yang sedang kamu lakukan? Di rumah ini kan banyak pelayang. Kenapa mesti kamu yang melakukan? saya ini sedang latihan, Bu. Omong kosong. Ini memang bagian dari latihan olah tubuh, Bu. Ini sangat berguna untuk kebugaran. Bukannya lebih cocok untuk Sri Kandi? Ngomong apa kamu? Bu, saya ingin meneruskan latihannya. 100, 102, 300, 103, 104, 105. Lama amat. Jangan keras-keras. Emang kenapa? Nanti ketahuan ibuku. Biar aja, orang kita lagi taruhan ini. Mau mandi nggak? Iya, tapi jangan sampai ketahuan ibuku. Ya udah, mau mandi nggak? Iya. Saka, keluar kamu. Celaka. Bagus. Susah payah ibu membesarkan kamu untuk menjadi panglima perang yang disegani. Tapi kamu masih mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh istrimu, bukan oleh kamu. Ini begini, Bu. Kamu masih saja membela istri kamu. Baru 1 minggu menikah. Tunggu, Bi. Tunggu. Kelebihan. Iya, 1 minggu. Tapi istri kamu sudah menginjak-injak kepala kamu. Kakang Saka memang memalukan. Bu, Tantri, kalian berdua masalah sepele aja teriak-teriak. Memangnya ngambil air itu pekerjaan yang begitu rendah ya? Kamu biasa hidup mewah, jadi enak saja berbicara seperti itu. Betul. Di markas sama di barak prajurit sama aja. Tiap hari pekerjaan rutin saya sebagai prajurit juga ngambil air kok. Kamu tidak usah berdari soal keprajuritan. Ini masalah rumah tangga. Sri, ibu sudah memberikan kamu peraturan secara tertulis. Kamu harus laksanakan dan baca dengan baik. Tantri, Siap. coba kamu bacakan peraturan nomor 101. Peraturan keluarga nomor 101. Menantu perempuan harus betah di rumah, melayani suami, mendidik anak, dan terutama melayani ibu mertua tanpa harus dipaksa. Berisik ya. Lain kali kita bertanding ulang aja ya. Bertanding? Bertanding? Benar, Ibu. Tadi kami berlatih tanding dan bertaruh. Terus, saya kalah. Kamu kalah? Benar, Bu. Saya yang kalah. Maka itu saya harus mau menerima hukuman apa saja, termasuk menyiapkan air panas untuk mandinya Sri Kandi. Bu, yang buat peraturan di rumah ini siapa? Tentu saja ibu. Kenapa? Kamu keberatan? Hah? Iya, kenapa ibu cuma bikin peraturan aja? Hukumannya mana? Kalau ibu mau tahu peraturan yang sebenarnya,
baca dulu peraturan rumah prajurit ini, Bu. Oh ya, lain kali Ibu jangan sampai ada yang kelewat ya kalau saya suruh baca. Soalnya tadi Ibu masuk nggak ngetuk pintu aja, Ibu udah bisa dijatuhin hukuman berat. Hukumannya berat? Hukuman apa? Ya, kalau yang ringan memang cuma dipukuli 20 kali pakai rotan. Hah? Tapi kalau beratnya Ibu bisa masuk penjara berdua sama tantri. Ibu mau yang mana, yo? Saka, Ibu tidak mau masuk penjara. Tidak mau masuk Kita penjara. tidak mau masuk penjara. Saka, tolong. Saya rasa tidak ada yang perlu dimasukkan ke penjara. Tapi lain kali baca baik-baik. Kalau mau masuk ketok dulu. Ya pasti. Sekarang. Iya, Ini sudah. Nah, begitu Bu Tantri ya. Sudah ya. Langsung jebara. Aduh, sisanya cuma mau ngerti ini bumbu aja. Ah, tenang saja. Ibuku tuh belum biasa dengan peraturan prajurit. Kita mandi saja. Asam kamu sini, gosok. Sini, batu apungnya mana? Mana? Sini. Panggil tabib saja deh. Saya nggak bisa mijit. Bibi bukan sakit karena penyakit, tapi sakit hati karena menantu. Kakang Saka saja tidak berdaya, apalagi kita. Ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, Tantri. Bibi harus mencari jalan untuk memberikan dia pelajaran. Bibi, sudahlah, Bi. Bi. Ini nggak mungkin. Kenapa tenaga gaibku hilang? Dewa Bumi! Oi, Dewa Bumi keluar! Dewa Bumi! Ada apa kau Dewa Mana berteriak-teriak begitu, ha? Dewa Bumi, kamu harus menolong aku. Tenaga gaibku hilang. Kau telah berbuat salah kepada Dewa Langit. Tapi siapa bagaimana? Sri Kandi baik sama aku. Nggak tega. Tapi akhirnya kau sendirikan yang dilukainya. Memangnya kau belum tahu apa yang telah menimpa dirimu, Dewa Mana? Makanya jangan terlalu banyak berteman sama cacing dalam tanah. Kalau aku tahu, aku nggak akan manggil kamu ke sini. Dewa Langit bukan saja telah mengambil tenaga gaibmu, tapi juga telah mengusirmu dari kayangan. Hah? Yang benar? Kau sekarang menjadi manusia biasa, Dewa Mana. Itu kan Sahadewa. Wak, Sahadewa, kamu kenapa? Hah? Sri, aku mau mati. Selamat tinggal. Sahadewa. Aduh, kenapa lagi sih ini orang? Angkat. Aduh, Wak, bangun dong, Wak. Ayo. Tabib. Ya. Aduh, Tabib. Tolong, Tabib. Loh. Ada apa ini? Sini. Tidurkan ke sini. Pelan-pelan. Awas. Orang kok segini gedenya. Aduh, Tabib, tolong dia, Tabib. Dia kenapa? Aduh, mana saya tahu. Coba periksa dulu. Gimana, Tabib? Hah? Gimana? Sri, kamu baik sekali. Tenang aja, Wak. Kamu nggak akan mati. Kamu kan dewa. Dewa nggak bakal mati. Tenang aja, Wak. Ya. Aku lupa memberitahu kamu kalau aku sudah diturunkan ke dunia ini dan menjadi manusia. Aku bisa sakit dan mati, Sri. Aduh, Wak, jangan bercanda kamu. Kali ini aku pasti mati. Selamat tinggal. Aduh, Wak. Aduh, tapi gimana ini? Aneh. Apanya yang aneh? Menurut penglihatan saya, dia itu nggak sakit. Hah? Lawang matanya udah meremelek begini kok nggak sakit? Loh, kalau memang begitu keadaannya, saya mau ngomong apa? Tapi coba sebentar saya periksa lagi. Sampean mau saya tanya, tapi harus jujur ngomong sama saya. Sudah berapa hari sampean ini nggak makan? Kemarin
Kemarinnya lagi. 2. Kemarinnya lagi. 3. Sudah 4. Jaran. Kalau memang nggak makan 4 hari ya lemes. Seperti ini nih. Sampean itu nyata-nyata ya, nggak sakit tapi kelaparan. Dasar kere. Wah, kamu ini bikin aku khawatir aja. Dasar. Wah, kamu kalau udah kenyang ingat berhenti loh ya. Bisa jebol perutmu nanti kalau kebanyakan makan. Dewa, kamu ini kenapa lagi sih? Hah? Aku tahu kalau aku bukan dewa lagi. Kalau aku kebanyakan makan, perutku jebol nanti mati. Sri, aku mau jadi dewa lagi. Aku mau kembali ke kayangan, Sri. Nih, Wak. Ini kamar kamu sekarang. Udah, istirahat sana. Sri, sekarang aku sudah menjadi manusia hina yang patut dikasihani oleh orang lain ya. Apa bedanya sama aku? Hah? Ya jelas beda. Kamu dari kecil sudah dihina. Aku kan baru jadi lebih terasa. Ini selimutnya. Sadewa, kamu tenang saja. Ya, jangan sungkan-sungkan. Dulu kau menjaga Sri Kandi dengan baik. Sekarang biarkan kami berdua menjagamu. Kamu serius? Iya. Jadi, sekarang hidupku tergantung dengan kalian berdua? Dengan sendirinya kau akan rasakan nanti. Ada enaknya menjadi manusia. Gak usah menghiburku. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, pagi-pagi sudah datang. Ada apa? Beberapa hari yang lalu Sri Kandi ke rumah dan kelihatannya dia agak kurusan. Saya bawakan sup ayam buat dia. Kalau soal makanan, nggak usah dipikirin, ngerepotin aja. Di sini juga makanan tersedia dengan melimpah. Betul. Silakan duduk. Ayo duduk. Ayo silakan. Tapi dia tetap anak kebanggaan keluarga yang harus mendapatkan perhatian khusus. Anak seperti dia, hanya kemujizatan yang membuatnya lahir ke dunia. Sungguh beruntung Saka mendapatkan dia. Iya, tentu saja. Sri Kandi itu memang wanita yang ajaib. Betul, Sri Kandi itu benar-benar ajaib. Ya benar, dia memang anak ajaib. Nyonya tahu, waktu itu Baginda Raja dan Permaisuri menginginkan Sri Kandi menjadi istri putra mahkota. Tapi dia malah memilih anak Nyonya. Bibi, asal Bibi tahu saja ya, Kakang Saka itu bukan laki-laki yang biasa. Ya tentu saja, seorang Senopati Agung kan tetap kalah oleh putra mahkota. Sini sopnya. Tadi saya dengar dari penjaga, Saka dan Sri Kandi pergi ke markas prajurit. Nanti kalau dia kembali, tolong panaskan sop ini ya. Tidak usah khawatir, sup ini pasti akan dihangatkan. Iya. Kalau begitu saya permisi. Oh iya. Iya. Oh ya, saya akan pergi keluar kota. Nyonya akan ikut serta? Tidak usah repot-repot. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi. Nyonya? Ya, Nyonya berubah pikiran? Tidak, saya cuma mau mengatakan Sri Kandi itu sudah menjadi keluarga saya. Jadi kalau soal makanan, nggak usah khawatir. Iya. Wah, terima kasih sekali. Sri Kandi itu sukanya ayam, tapi ada 2 yang tidak disukainya. Oh ya? Apa itu? Kodok dan ikan gabus. Oh. Kalau dia melihat yang 2 itu, selera makannya hilang. Oh, ternyata Sri Kandi masih punya pantangan. Terima kasih loh sudah memberitahukan rahasianya. Tak apa, ada pertanyaan lagi? Tidak, terima kasih Nyonya. Silakan. Bibi, sekarang ini dia kena batunya. Tenang saja Tantri, sekarang supnya kita makan. Kita yang makan. Iya, dan Sri Kandi akan mendapat gantinya makanan yang lezat sekali. Ayo kita makan.
Mana ibu sama Tanti? Mereka ada di dapur. Rupanya makanan kita sudah dipersiapkan. Sri, kamu belum pernah mencoba masakan ibuku kan? Enak sekali. Ayo coba. Kalian sudah pulang? Ibu. Ibu dan Tantri sudah lama menunggu kalian. Karena ibu hari ini masak yang spesial dan kita akan makan bersama. Tuh. Makanan apa itu, Bu? Ikan gabus dan tara, kodok goreng. Iya, ibu khusus memasakkan buat kamu. Ini kan makanan kesukaan kamu. Betul sekali. Bibi hari ini masak khusus untuk kakak Sri Kandi. Ikan gabus dan kodok goreng. Kakak Sri mau kemana? Di dapur juga masih banyak kodok tumisnya. Sri Kandi, kamu nggak apa-apa? Ikan gabus dan kodok goreng. Sri Kandi, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa? Hah? Kenapa sayang? Kenapa? Aku ini paling nggak suka sama kodok sama ikan gabus. Kenapa harus takut? Itu kan cuma makanan yang disukai oleh semua orang. Kakak nggak pernah tahu ya. Dulu waktu aku kecil, ibu pernah nyuruh aku belanja ke pasar. Waktu perjalanan pulang, ada kodok keluar dari keranjang. Kodok itu udah nggak ada kulitnya. Begitu ya, sudah tenang saja. Mulai sekarang, kalau ada kodok, biar aku yang memakannya. Bener? Iya. Lalu? Cerita soal ikan gabusnya, kenapa? Iya, sebetulnya nggak ada masalah sama ikan gabus. Cuman apa kakak nggak pernah dengar? Ikan gabus itu biar udah dipotong dia masih gerak-gerak. Geraknya lama lagi. Kakak nggak takut kalau dia gerak-gerak? Masa begitu saja takut? Gini. Kakang kalau udah takut sama sesuatu, biar ada orang lain yang bilang itu menyenangkan, Kakang tetap jauh-jauh kan? Baiklah, kalau begitu mulai sekarang masakan yang ada kodoknya atau yang ada ikan gabusnya semua disingkirkan untuk kamu. Ya? Andi? Iya. Tidak bisa, Saka. Apa maksud ibu? Maksudnya karena Bibi belakangan ini suka sakit kepala dan dadanya. Bi, kenapa Bi? Kenapa tidak bilang kemarin, Bu? Ibu tidak mau merusak masa pengantinmu, Saka. Sudah ke tabib, Bu? Sudah. Dan tabib menyarankan agar ibu banyak makan kodok dan ikan gabus supaya lekas sembuh. Makanya hari ini ibu menyuruh pelayan untuk membeli 2 keranjang kodok dan 50 ekor ikan gabus. Tidak apa-apa, Bu. Soal makanan untuk Sri Kandi, biar nanti saya bilang ke pelayan untuk membuatkannya yang lain. Senopati perempuan jangan sampai kelaparan di rumah sendiri. Tapi jangan sekali-sekali masuk dapur. Siapa tahu ada kodok meloncat-loncat. Saka, kita lanjutkan lagi makannya. Sri, kalau kamu tidak suka ikan gabus, tidak apa-apa. Makan kuahnya saja, ya. Ibu sudah menyuruh pelayan untuk masak ikan kuah gabus. Ayo. Aku makan dulu ya, Sri. Ayo. Sri Kandi, kamu sudah siap untuk berlatih? Huh? Kamu masih terganggu ya dengan kodok rebus itu? Kakang apa nggak ngerasa? Ibumu itu sangat amat tidak suka sekali kalau sama saya. Kamu merasa begitu? Jadi kamu masih marah soal kodok dan ikan gabus itu, Sri? Kodok sama ikan gabus itu cuma satu masalah kecil yang timbul karena ibumu nggak setuju aku nikah sama kamu. Coba kamu perhatikan. Kamu nggak ngerasa dari cara ibumu ngeliat, cara ibumu bicara, kelihatan kan? Kamu terlalu perasa saja. Saya ini wanita. Sri, kamu juga harus tahu, ibuku sudah terlalu lama tidak bersuami.
Dia menjalani hidupnya sendirian. Kadang enak, kadang menderita. Dia justru adalah orang yang butuh perhatian kita. Ya tapi sekarang aku kan yang jadi masalah di rumah ini. Kamu tidak punya masalah. Dan tidak ada masalah. Apapun kata orang, ataupun bahkan kata ibuku, kita sudah menjadi suami istri. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memisahkannya. Kecuali yang Maha Agung. Gombal. Jauh-jauh sana. Gombal. Katanya wanita suka yang gombal-gombal. Saka, Ya, Bu. Ibu mau berbicara dengan kamu. Penting sekali. Ayo. Ayo. Tantri, Iya, Bi. kamu tunggu di luar. Ya. Tidak boleh ada yang mengganggu ataupun mendengarkan pembicaraan ini. Baik. Ibu, kita ini satu keluarga. Buat apa harus ada rahasia? Lagi pula, siapa yang mau mengganggu kita, Bu? Oh, rupanya kamu tahu juga soal itu. Sekarang Ibu mau tanya. Peraturan keprajuritan begitu banyak. Untuk siapa dibuat? Ya untuk semua yang tinggal di lingkungan keprajuritan. Masih saja kamu membela istrimu. Saya tidak membela Sri Kandi, tapi peraturan itu dibuat untuk semuanya, termasuk Sri Kandi. Omong kosong. Sejak kamu menikah dengan Sri Kandi, Ibu dianggap sebagai orang yang tidak kamu butuhkan lagi. Rupanya Ibu punya masalah serius dengan Sri Kandi. Tentu saja. Sejak dia menikah dengan kamu, dia tidak pernah meladeni mertuanya. Contohnya mudah, bikin teh. Boro-boro bikin teh. Untuk menyapa Ibu saja, mulutnya seperti sayang untuk dibuka. Itu artinya Ibu tidak paham Sri Kandi. Masih saja kamu membela istri. Padahal selama ini kamu diperlakukan seperti pelayan. Disuruh ini, disuruh itu. Loh, itu kan kami cuma bercanda, Bu. Ibu tidak mau tahu. Kamu adalah laki-laki. Dan laki-laki tidak boleh kalah dari perempuan. Kalau kamu tidak berani bilang sama Sri, biar Ibu yang bilang sama dia. Ibu. Sudah, kamu tidak usah berbicara apa-apa lagi. Karena Ibu tidak mau membicarakan hal itu lagi. Mengerti? Minum. Nah, coba yang ini enak gak ya? Sadewa, gila kamu. Malam sudah larut kayak begini masih saja teler. Senopati, aku mau teler sampai mati. Aku bukan dewa lagi. Jangan bikin pusing. Aku sudah banyak masalah. Akan lebih baik kalau kamu itu membantu aku. Ayo, bantu aku. Senopati lucu. Masa Senopati mau minta tolong sama orang teler semacam aku? Ya habis sama siapa lagi? Hah? Ayo, bantu aku. Senopati kan sudah punya Sri Kandi. Apalagi yang kurang? Itu juga masalahnya. Aku baru tahu kalau hubungan antara mertua dan menantu ternyata sering tidak sejalan begitu. Gampang. Biar aku yang bereskan. Mau kemana kamu? Sri Kandi itu kan pendiam. Berarti Ibu Senopati yang salah. Aku akan ajarkan dia. Aku bukan menyuruhmu untuk berbuat jahat. Hah? Tapi pikirkan jalan keluarnya. Ayo, pikirkan. Pulangkan saja Ibu Senopati. Itu mengusir namanya. Bilang saja kalau Senopati ada tugas di perbatasan. Iya. Itu nggak terpikirkan olehku. Jenis juga kamu. Jenis juga di kepala. Iya. Senopati bukan dewa sih. Iya. Terima kasih. Ayo, lanjutkan. Senopati gila. Masa dengar nasihat orang mabuk.
Sini. Ibu. Ibu harus mencoba kue pancong ini dulu. Ayo, Bu, dicoba. Enak sekali. Ayo. Bagaimana? Biasa saja. Kalau begitu, coba ikan bakar ini. Ini sangat terkenal di sini, Bu. Ibu, ikan bakar ini sangat mahal harganya. Biar saya suapi ya, Bu ya. Bu coba sedikit aja. Saka. Dagingnya ini amis sekali. Dan ikan bakar ini sudah busuk. Masih enak juga ikan bakar di desa. Berapa kamu beli itu semua? Ini semua harganya 1 keping emas, Bu. Apa? 1 keping emas? Sinting. Semua harga di Kota Raja sangat mahal. Sudah mahal, tidak enak. Udaranya juga panas. Airnya kotor. Itu belum seberapa, Bu. Pas musim hujan, Bu, semua ibu kota ini akan banjir. Rumah-rumah akan terendam semua, termasuk rumah ini, Bu. Hidup macam apa ini, Saka? Ibu, sebenarnya saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Sebentar lagi akan ada perubahan tempat tugas keprajuritan, Bu. Saya dan Sri Kandi kemungkinan akan ditugaskan ke perbatasan, Bu. Berapa lama? Paling tidak 2 tahun. Setelah kamu menjadi panglima perang, hampir seumur hidup kamu tidak bisa keluar dari istana. Ya, ibu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ibu tahu seperti itu, ya saya jadi merasa lega, Bu. Kalau kamu nanti sudah di perbatasan, jaga diri kamu baik-baik. Ibu jangan khawatir. Jadi atau tidak, saya akan mengantar ibu ke desa lebih dahulu. Toh, makanan dan minuman di sini semuanya nggak ada yang enak, Bu, ya kan? Ya sudah, kalau memang itu maumu, ibu menurut saja. Kalau begitu, biar beberapa hari lagi saya mengurusnya ke istana ya, Bu. Kenapa tidak sekarang? Wah, mana bisa, Bu? Kenapa tidak bisa? Kamu benar-benar anak yang tidak tahu diri. Kamu sekarang sudah punya istri dan kamu juga akan menyingkirkan ibu. Rencana busuk siapa ini? Ini pasti akal busuk istrimu yang keblinger itu. Ibu, bukan begitu persoalannya, Bu. Ibu akan tanya sendiri sama dia. Ibu tidak habis pikir, kenapa rumah Senopati yang begini besar tidak bisa menampung ibumu seorang nenek-nenek tua? Ibu! Salah lagi. Gara-gara ikan bakar busuk. Bibi, aduh, Bibi, Bibi, aduh. Jangan ya besar. Bibi ini apa-apaan sih? Lepas, lepas! Kalian tidak usah ikut campur. Ini urusan Bibi. Diam kamu. Bibi, aduh, Bibi, Bibi. Apa-apaan ini? Ibu. Kamu kan yang mengusir ibu untuk pulang ke desa dan sekarang akan ibu kabulkan. Ibu mau melakukan apa? Ibu. Saka, susah payah ibu membesarkan kamu. Dan akhirnya ibu harus menerahkan kamu untuk menikah dengan perempuan ini. Dan sekarang kamu akan mengusir ibu untuk pulang ke desa kan? Daripada mengikuti keinginan anak yang durhaka, lebih baik ibu mati saja. Mati! Mana ada saya suruh Kakang Saka untuk mengusir ibu pulang ke desa? Kurang ajar! Masih saja mengelaknya. Di rumah ini siapa yang berani berbicara seperti itu? Hah? Kalau bukan kamu, Senopati! Ibu! Bibi. Nyonya besar. Ibu. Ibu keterlaluan. Kakak yang keterlaluan, nggak tahu diri. Iya, anak durhaka. Kamu keterlaluan. Ibu sabar, Bu. Saya itu, Bu, cuma takut kalau ibu jadi tidak senang tinggal di sini, Bu. Alah, itu cuma alasan kamu. Kakang pasti udah kena guna-guna. Tante,
Tutup mulutmu. Sri Kandi itu tidak tahu menau soal apa-apa. Tahu kamu? Kamu masih saja membela dia. Dasar. Pokoknya sekarang kakak pergi, suruh Sri Kandi untuk minta maaf. Cepat. Iya, minta maaf. Ya. Cepat Diam. pergi. Sudah, Bi. Kamu keluar. Cepat. Sudah. Udah nggak ada. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian barusan. Saya harap Senopati berdua bisa mengerti masalah keluarga yang seperti ini. Tidak apa-apa, kami bisa mengerti. Kalau begitu, kami mohon pamit. Silakan. Mereka sudah pergi, Sri. Kalau kakak yang jadi mereka, kakak juga pasti akan cepat-cepat pergi. Aku juga tidak tahu kenapa sampai begini kejadiannya. Kakak nggak salah. Ibu kakak saja yang terlalu agung dan pintar. Nggak ada orang yang bisa tahu apa maunya ibu sebenarnya. Aku cuma ingin ibu secepatnya kembali ke desa. Supaya kita berdua bisa hidup tenang, Sri. Ya, tapi kenapa nggak bilang dulu sama aku? Aku yakin ibu pasti ngira aku yang nyuruh kakak. Begitulah. Makanya sekarang, kamu harus masuk untuk membantuku minta maaf, ya? Apa? Aku nggak buat apa-apa, kenapa mesti minta maaf sama ibu? Memang. Tapi ibu mengancam untuk bunuh diri, Sri. Ibu bahkan sudah bikin malu kita berdua di hadapan para senopati. Mestinya ibu yang minta maaf ke kita, bukan sebaliknya. Kakak ini gimana? Tapi dia ibuku, Sri. Aku menghargai ibu, tapi siapa yang menghargai aku? Aku nggak mau. Begini saja. Sekali ini, kamu menghibur ibu. Setelah itu, aku akan menuruti semua kata-katamu. Ya? Ayo. Bibi, mereka sudah datang. Bibi berperan nangis, coba. Nangis. Aduh, Bibi sudah dong. Menyesal aku mati. Bi, sudahlah, Bi. Ibu, ini Sri Kandi, Ibu. Lebih baik aku mati. Apa sih hidup ini? Ibu, tidak usah bicara apa-apa lagi. Saya sudah tahu, saya yang salah. Saya minta maaf. Apa kamu bilang? Ibu, Sri Kandi ini minta maaf sama ibu. Apa itu termasuk mengakui kesalahan? Bu, sejujurnya ya, tentang kepergian ibu ke desa, itu semua rencana Kakang Saka. Saya tidak tahu apa-apa. Cuma berhubung ibu mertua saya dan ibu sering sekali buat masalah. Saya mengaku. Kurang ajar kamu, ngomong apa? Ibu. Sabar. Sri Kandi itu bermaksud baik. Jadi ibu juga harus baik. Pokoknya masalahnya sudah selesai, ya. Tidak ada masalah lagi, ya. Sri Kandi, ayo kita keluar. Satu lagi ya Kakang. Bu, tolong lain kali kalau mau buat ribut-ribut, dilihat dulu. Kalau di depan banyak orang, saya dan Kakang Saka jadi malu. Ibu. Masalahnya sudah selesai ya, Bu ya. Ya, Bu ya. Tantri, pegangin, Bu. Pegangin. Emang nggak tahu diri semuanya. Kucing ini milikku. Punyaku. Punyaku. Itu punyaku. Aduh. Mampus kau. Sekarang kan musim kemarau dan ranjang ibu dingin. Jadi maksud Bibi Pandan, ranjangnya harus dihangatkan terlebih dahulu. Kalau itu, biar saya saja yang melakukannya, ya. Masa kamu? Saya saja ya, Bu. Aduh, Sri, ibu merepotkan kamu ya? Kamu kan sudah jadi manusia. Kamu juga harus cari wanita untuk jadi istri. Bikin keluarga, bikin anak banyak-banyak. Iya, benar-benar. Oh, nyari wanita, bikin anak. Emangnya kelinci? Urus aja diri kalian, nggak usah urus aku. Udah sedih. Tantri, kamu kenapa? Tampang kamu pura-pura seperti ini. Bibi jangan ketawa, jangan bercanda. Saya ini habis diganggu orang. Apa? Diganggu orang? Oh, Dewata yang Agung, jadi kamu Bukan! Saya ini dipukul. Aduh. Kurang ajar. Serang!
Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.